Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Oke, sore ini kita kedatangan motor Beat FI yang masih starter kasar. Nah, sebenarnya ini pernah kesini seminggu yang lalu kalau nggak salah. Seminggu yang lalu mau menanyakan masalah ini. Nah, kebetulan kita lagi ada garapan, jadi belum kita bisa terima ya, belum bisa kita terima ya, soalnya takutnya si yang punya motor ini, maksudnya si motor ini takutnya nanti nginepnya lama ya, kira-kira seperti itu. Sebentar. Oke, mohon maaf, barusan ada yang nanyain motor ya. Jadi seminggu yang lalu ini pernah kesini, saya bilang lagi banyak garapan, dan akhirnya nunggu waktu yang longsong, dan akhirnya barulah dia maksudnya barulah datang ke sini si yang punya motor ini ya. Oke, dan ini permasalahannya, jadi bila mana di starter tangan ini agak susah hidupnya, tapi kalau misalkan di engkol ini langsung hidup ya. Kira-kira untuk penyakitnya seperti itu ya. Nanti barangkali teman-teman dapat kasus yang sama, jadi bisa mengecek sama-sama. Oke, langsung aja kita mulai lihat kondisinya ya, supaya teman-teman juga bisa melihat kondisinya. Nih, perhatikan, kita double starter. Dia lama kalau misalkan di starter. Kadang-kadang sih akinya dia sampai tekor ya. Kata yang punya ini akinya bahkan sampai tekor, dicas di starter gitu lagi, dicas di starter gitu lagi, jadi sampai ngedrop untuk akinya. Soalnya di starternya dia nggak langsung ngangkat ya. Oke, perhatikan, harusnya kan begini nih kalau misalkan di starter nih, nah dia langsung hidup ya. Kalau misalkan yang normal dia langsung hidup. Nah, ini kalau misalkan pengen hidup juga, ini harus sambil digas. Nih, perhatikan nih, kita sambil gas nih. Tuh. Bahkan susah ya kalau misalkan sambil gas juga. Mungkin tadi pas kemudian lagi bagus. Oke. Nah, jadi untuk kasus seperti ini, kalau misalkan di starter dia nggak langsung angkat, tapi kalau misalkan di engkol dia langsung angkat. Oke, sekarang kita cek dulu nih ya untuk pengapiannya. Perhatikan ya dari pengapiannya. Jadi teman-teman langsung aja ke intinya. Sebentar, kita cabut dulu. Kita sudah cabut, kunci kontak on. Kita double starter. Perhatikan untuk pengapiannya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Oh. Jelas nggak segini? Sebentar, kalau misalkan kurang jelas mohon maaf. Oke, perhatikan sebentar. Oh. Jadi pengapiannya kalau misalkan di starter dia kadang ada kadang tidak ada ya. Jadi si motor kalau misalkan di starter nih harusnya kan hidup ya. Nah, itu dia nggak langsung hidup, jadi nunggu ada pengapiannya dulu baru si motor bisa hidup. Sekali lagi perhatikan, harusnya kan gini nih. Nah, harusnya kan di starter dia langsung keluar pengapiannya, nah baru di situ motor hidup ya. Nah, pada saat di starter begitu pengapian ada si motor dia langsung hidup. Tapi kalau misalkan tidak ada ya beginilah jadinya. Jelas ya. Jadi untuk pengapiannya kadang tidak ada kalau misalkan posisi di double starter tangan. Oke, sekarang kita engkol. Sebentar, berhubung saya nggak ada yang bantu, jadi kita di engkol aja sebentar. Oke, perhatikan ya. Kita engkol nih. Engkolannya ini sepertinya giginya ini pada ompong nih, tuh dia ngelos atau nggak nyangkut. Saya bisa perhatikan untuk pengapiannya, mudah-mudahan bisa ya. Atau kita perbaiki dulu ya untuk giginya supaya bisa diengkol. Oke, kita sudah ganti untuk gigi selahan yang kecilnya, soalnya ini sudah pada aus. Bisa diperhatikan sama teman-teman ya. Nah ya, sudah pada aus. Nah,
Jadi di sela juga kadang nyangkut, kadang enggak. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya untuk pengapiannya. Nih ya. Perhatikan. Kalau misalkan di engkol, dia langsung ada. Oke, sebentar saya perdekat. Oke. Kontak on. Oh. Ada nggak? Oh. 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 Ada ya. Kalau misalkan di engkol dia langsung ada. Jelas? Oke. Nah. Oke. Sorry, barusan ada SMS masuk jadi kejeda. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba untuk menyalakan perbedaan antara di starter dan di engkol. Ya, untuk permasalahannya ya nanti kita ini, soalnya kita tes dulu nih ya perbedaannya. Nah, tadi kan di starter dia susah, sekarang kita engkol. Perhatikan. Oh, si motor dia langsung hidup kalau misalkan di engkol, tapi kalau misalkan di starter dia susah nih. Oh, jelas ya, kalau misalkan di starter dia susah. Oh, bahkan akinya itu ini udah mau ngedrop lagi untuk akinya. Oke, perhatikan sekali lagi. Oh ya, di starter dia susah, jadi nggak langsung. Yang normal tuh biasanya kalau misalkan begini, nah dia langsung hidup, langsung ngelamsam. Contohnya seperti ini kalau misalkan kita engkol. Oh, harusnya seperti ini ya, dia langsung ngelangsam ya. Oke, nah lalu permasalahannya, jadi ini pulsernya dia lemah ya, pulsernya dia lemah. Oke, kita lihat ini pulser yang bawaan atau memang sudah ganti pulsernya. Kita lihat dari songketnya. Nih, perhatikan songketnya. Ini yang biasa ya. Nah, berarti ini spoolnya sudah diganti. Biasanya kan sepaket tuh sama pulsernya. Ini sudah diganti pakai yang yang lokal. Nah, disitulah pengapian dia lemah ya. Jadi kadang ada, kadang tidak ada kalau misalkan di double starter tangan ya. Jadi untuk permasalahannya pulsernya doang. Tapi kalau misalkan pengisiannya bagus mah ganti pulsernya aja ya. Dan untuk permasalahan atau untuk kasus yang ini kita konsultasi dulu sama yang punya. Apakah mau diganti pulsernya doang atau mau diganti sepaket sama spoolnya? Kan lumayan kalau misalkan sepaket ya. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya ya. Jadi untuk dari awal sampai akhir mudah-mudahan paham ya untuk permasalahannya. Dari starter susah atau di engkol dia gampang ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita konsultasi dulu sama yang punya. Oke, kita sudah konsultasi sama yang punya bahwa suruh sekalian diganti untuk pulsernya doang ya. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus pulsernya. Oke, kita buka dulu magnetnya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan dapat kasus yang sama atau kalau misalkan teman-teman mau melakukan pergantian spool, itu usahakan yang bagus ya, yang ori. Jadi jangan yang biasa ya. Kalau misalkan yang biasa ya seperti ini resikonya ya. Kalau misalkan yang bagus makan udah pasti dijamin bagus ya. Kalau misalkan yang biasa ya seperti ini, harus siap menerima resiko kalau misalkan pakai yang biasa. Nah, perhatikan ya, ini kondisi daripada spoolnya. Ini merek apa? ESF. Tuh. ESF ya mereknya. Nah, jadi permasalahannya di sini nih.
spoolnya pulsernya dia lemah ya. Ini kabel 2 positif negatif ya. Kita cari dulu untuk spoolnya pulsarnya, sorry. Oke, kita cari dulu. Kebetulan di sini tinggal green, jadi untuk yang bit ini kosong. Oke, untuk pulsernya kita sudah beli, ada merek MPM ya. Mudah-mudahan bagus. Nah, bisa diperhatikan buat bit FI. Kita pasang dulu ya untuk pulsernya. Nah, bisa diperhatikan ini pulser yang baru, soalnya kalau misalkan ganti sepaket itu lumayan ya, baik spool yang lokal maupun yang ori ya. Apalagi yang ori lumayan juga harganya ya, tapi kita mencoba untuk mengganti daripada pulsernya dulu ya, mudah-mudahan bagus ya setelah diganti. Oke, kita pasang dulu ya. Untuk pemasangan mohon maaf kita tidak full videokan ya, takut durasinya kepanjangan ya. Kita pasang dulu, kita rakit dulu ya, untuk daripada pulsernya. Oke, untuk pulsernya sudah kita pasang nih ya, pulser yang baru, dan ini pulser yang lama. Kita pasang dulu, kita rakit dulu, dan nanti kita lihat gimana hasilnya, apakah motornya di starternya dia mau langsung hidup atau masih susah ya. Kalau andaikan kalau misalkan masih susah ya, harus pakai yang ori mungkin ya, tapi mudah-mudahan ini bagus ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, untuk spool dan magnet sudah kita pasang ya. Kita tes dulu sebelum kita pasang kipas dan covernya ya. Perhatikan di sini, kita lihat untuk pengapiannya dulu ya. Jadi teman-teman bisa membedakan. Kita lepas dulu. Nah, oke, sekarang kita lihat ya untuk pengapiannya. Kita matikan dulu jadi supaya benar-benar kelihatan. Oke, kunci kontak on, kita double shutter. Perhatikan tuh, sekarang mah dia ada terus ya untuk untuk pengapiannya. Perhatikan, kita double shutter lagi. Tuh, dia ada terus ya sesudah melakukan pergantian untuk pulser. Dan sekarang kita engkol, coba Den, diengkol Den. Tuh ya, kalau diengkol juga ini pasti ada terus ya. Oke, kita starter lagi, perhatikan. Oke, langsung aja kita pasang untuk cop businya, dan kita lihat apakah di starternya dia mau langsung hidup. Oke, kunci kontak on, kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ya, si motornya dia langsung hidup ya, langsung ngelangsam. Itu kalau misalkan yang normal ya. Tipik ya, permasalahannya memang di pulsernya yang lemah. Soalnya kan ini sudah memakai yang spool KW sepaket ya, sama spoolnya sama pulsernya. Jadi sudah lemah. Jadi kebetulan spoolnya masih bisa, dan yang punya dananya minim, jadi cuma diganti yang namanya pulsernya aja. Oke, perhatikan, kita double shutter lagi ya. Ini tanpa digas. Tadi kan harus digas dulu ya baru bisa nyala, tapi itu juga kadang-kadang bahkan akinya sampai tekor. Oke, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, sepertinya ini akinya agak lama nih. Coba Den, diengkol dulu Den. Oke, sebentar ya, biar akinya ngisi dulu. Oke, untuk akinya sambil kita cas, mungkin ini sudah penuh ya. Kita coba double shutter lagi ya. Kan akinya tadinya tekor. Oke, kunci kontak on, kita double shutter. Perhatikan ya, tanpa digas dia langsung hidup ya, tanpa digas. Itu kalau misalkan yang normal ya. Sekali lagi ya. Nah, sekarang di starter normal lancar, di selah juga lancar ya. Oke,
Oke, dikarenakan motornya sudah bagus, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan dari saya. Mohon dikoreksi dan diluruskan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seserian.